AFC Vice Presidents, AFC Executive Committee members, Member Association President. Publik sangat terkejut. Begini pernyataan resmi Presiden AFC terkait permohonan Bahrain yang menginginkan pemindahan venue pertandingan antara Bahrain dan Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia akhirnya ngomong juga. Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, Sheikh Salman Al Khalifa, kini buka suara menanggapi permintaan resmi dari Asosiasi Sepak Bola Bahrain. Pernyataan ini dirilis melalui situs resmi AFC pada Jumat 8 Oktober 2024 sore WIB. AFC menyatakan telah menerima kekhawatiran dari DFA mengenai masalah keselamatan dan keamanan tim nasional Bahrain jelang pertandingan tandang melawan Indonesia yang dijadwalkan pada 25 Maret 2025 mendatang. Kami pihak AFC sangat memperhatikan kekhawatiran ini dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan semua pemain, ofisial, dan penggemar. Kami mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman, terutama di platform daring. Bunyi pernyataan Salman bin Khalifa dikutip dari laman resmi AFC. AFC juga menyatakan bahwa mereka akan berkoordinasi lebih lanjut dengan FIFA, DFA, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia untuk memastikan kondisi pertandingan yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo turut buka suara terkait permintaan Bahrain kepada AFC agar laga melawan Timnas Indonesia digelar di tempat yang netral. Terkait hal itu, Menpora Dito memastikan keamanan Timnas Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di Jakarta. Yang Dito ragukan adalah kekhawatiran Bahrain itu cuman alasan belaka. Oh, pasti kita jamin keamanan Bahrain. Jangan dipertanyakan, itu menurut saya alasan Bahrain saja yang cari untung dengan menginginkan laga digelar di tempat netral, kata Dito. Lebih lanjut, Dito mengatakan Indonesia telah sukses menyelenggarakan berbagai ajang internasional yang seluruhnya berlangsung dengan aman. Kemarin, Pak Ketua PSSI Erick Thohir juga sedikit memberikan reaksi dan sudah menginvolve saya bahwa keamanan di Indonesia sangat terjamin, kata Dito. Polemik ini pun telah menjadi perhatian di luar Bahrain dan Indonesia. Salah satunya adalah media Vietnam, Bongda 24. Dalam pemberitaannya, media Vietnam itu bahkan memberi judul menohok terkait permintaan negara Presiden AFC, Salman bin Ibrahim Al Khalifa tersebut. Timnas Bahrain pakai akal bulus karena takut bermain di lapangan Indonesia, tulis Bongda dalam artikel yang mereka buat. Sementara pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yakin timnya akan mengalahkan Bahrain jika pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pernyataan itu disampaikan Shin Tae-yong merespons permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain kepada AFC supaya duel melawan Timnas Indonesia digelar di tempat netral, alias negara lain. Shin Tae-yong mengaku sampai saat ini belum mengetahui keputusan terkait venue. Namun dapat ia pastikan Timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain jika laga berlangsung di kandang Indonesia. Soal permintaan Bahrain, kita tunggu jawaban PSSI. Tapi, kalau Bahrain datang ke Indonesia, kita pasti menang melawan mereka, kata Shin Tae-yong. Apalagi saya yakin dan percaya dengan dukungan penuh supporter dan skuad yang kami miliki. Jadi wajar jika mereka cari alasan untuk tidak datang ke sini, sambungnya. Senada dengan Shin Tae-yong, para penggemar sepak bola Indonesia juga menganggap Timnas Bahrain takut kalah dalam laga nanti jika bertanding di SUGBK. Hampir semua masyarakat Indonesia meminta kepada PSSI untuk menolak permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain tersebut. Hal tersebut didasari oleh sportivitas, karena Timnas Indonesia bersedia bertanding di Bahrain. Jika permintaan itu dikabulkan oleh AFC, pengamat sepak bola Indonesia, Justinus Laksana alias Coach Justin, memberikan opininya melalui media sosial X. Ia meminta Indonesia untuk keluar dari keanggotaan AFC. Kalau AFC mengabulkan permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain, kita pindah Federasi Oseania saja, atau bikin federasi sejenis AFC, yang tandingan dan diisi oleh negara non-Timur Tengah. Buka cuitan akun X @CoachJustin. Terlepas dari hal di atas, dalam 4 pertandingan yang telah dilalui, Indonesia hanya berhasil mengumpulkan 3 poin. Meskipun demikian, peluang Indonesia untuk lolos dari grup C ke babak selanjutnya
kualifikasi Piala Dunia 2026 masih cukup terbuka. Sebab, jarak poin antara tim-tim di peringkat 2 hingga 6 masih sangat tipis, memberikan harapan bagi Indonesia untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Namun, untuk menjaga peluang tersebut, timnas harus mampu memperbaiki performa di sisa pertandingan yang ada. Kemenangan tentu menjadi target utama, terutama dalam laga-laga yang akan datang melawan tim-tim kuat lainnya di grup. Indonesia diharapkan dapat meningkatkan mentalitas dan kekuatan fisik para pemain, serta memanfaatkan setiap peluang yang ada di depan gawang lawan. PSSI telah menetapkan target agar tim Merah Putih setidaknya bisa finish di posisi ketiga atau keempat di grup C. Dengan target tersebut, Indonesia diharapkan bisa mengumpulkan total 15 poin, yang cukup untuk mendapatkan peluang berlaga di babak playoff terakhir sebagai pintu masuk menuju Piala Dunia 2026. Secara keseluruhan, meskipun timnas Indonesia belum mencapai hasil maksimal dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia terakhir, potensi mereka masih terlihat menjanjikan. Penilaian B yang diberikan para pengamat menggambarkan bahwa timnas Indonesia saat ini memiliki dasar yang baik. Namun, perlu peningkatan signifikan di beberapa aspek dan evaluasi yang tepat agar bisa meraih mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Sementara itu, bek timnas Indonesia, Justin Hubner mengekspresikan kekesalannya di media sosial terhadap pernyataan Shin Tae-yong tentang kondisinya saat ini. Sebelumnya, Shin Tae-yong mengatakan kepada awak media jika Justin Hubner kemungkinan tidak masuk skuad timnas Indonesia untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, periode November 2024. Pada kesempatan itu, skuad Garuda akan menjamu timnas Jepang dan timnas Arab Saudi. Shin Tae-yong dalam pernyataannya mengatakan, Justin Hubner saat ini sedang cedera sehingga tidak masuk dalam skuad melawan timnas Bahrain dan timnas Cina. Untuk November 2025, kemungkinan sang pemain bakal absen lagi. Hubner pun memberi respons pernyataan sang juru taktik di media sosial Instagram pribadinya. Dia menegaskan sudah bisa kembali memperkuat timnas Indonesia pada bulan November 2024 mendatang. Saya akan kembali bulan November, ucap Hubner seraya menyematkan emoji kesal dalam unggahannya. Hubner merupakan salah satu pilar andalan Shin Tae-yong di lini belakang. Para penggemar awalnya kaget ketika namanya tidak dipanggil untuk melawan Bahrain dan Cina. Tapi kemudian isu mereda karena Hubner sendiri yang mengumumkan sedang menderita cedera, sehingga